Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Heni Mega Anjani di mata pelajaran sosiologi. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai konflik sosial dan faktor penyebab konflik. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan dari pembelajaran materi konflik dan faktor penyebab konflik bahwa siswa itu diharapkan dapat memahami apa itu yang namanya konflik dan apa saja faktor dari penyebab konflik. Nah, manusia itu tidak terlepas dari makhluk sosial. Karena apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Apakah kalian bisa hidup sendiri? Kalian pernah tidak mengalami konflik? Mari kita bahas pada materi berikutnya. Yang pertama, pengertian konflik. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu kon yang berarti bersama dan figure yang berarti benturan atau tabrakan, sehingga dapat diartikan sebagai benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan perbedaan lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Pengertian konflik sosial menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Suryono Sukanto, bahwa suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Yang kedua, menurut Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan di mana tujuan dari mereka yang berkonflik. Menurut Bernstein, konflik merupakan suatu pertentangan, perbedaan yang tidak dapat dicegah, dan juga berpotensi memberi pengaruh positif maupun negatif dalam berinteraksi sesama manusia. Kesimpulannya, secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab konflik. Yang pertama, ada perbedaan antar individu. Dari perbedaan antar individu ini dapat menimbulkan suatu konflik di mana ada perbedaan pendapat. Misalnya dalam suatu diskusi si A dengan si B berbeda pendapat. Nah, di situ mereka dapat memicu konflik karena perbedaan pendapat mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kepentingan, di mana perbedaan kepentingan ini juga dapat menimbulkan terjadinya konflik. Misalnya dalam bidang ekonomi, terlihatnya adanya demonstrasi buruh menuntut perbaikan upah. Nah, di situ pengusaha atau pemilik perusahaan tetap bertahan dengan upah yang ada, tetapi si buruh pengen upahnya dinaikkan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga di situ dapat terjadi konflik antara buruh dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kebudayaan,
di mana perbedaan kebudayaan juga dapat menimbulkan konflik. Misalnya, si A yang berasal dari daerah pegunungan dengan si B yang berasal dari daerah pantai. Si A logat bicaranya lemah lembut, sopan, santun, dan lain sebagainya. Tetapi si B logat bicaranya sangat keras, tinggi, seperti membentak, dan lain-lain. Nah, di situ dapat memicu terjadinya suatu konflik antara si A dengan si B dari logat bicaranya. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial yang sangat cepat. Dari perubahan sosial yang sangat cepat ini juga dapat memicu terjadinya suatu konflik di mana masyarakat itu belum siap akan adanya perubahan sosial yang sangat cepat, sehingga masyarakat mengalami goncangan budaya yang di situ masyarakat mengalami kekagetan, sehingga di situ bisa ada konflik antara masyarakat primitif dan masyarakat modern, di mana masyarakat primitif itu sifat perubahannya secara lambat, kemudian masyarakat yang modern itu perubahannya berjalan lebih cepat dibandingkan yang primitif. Dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itulah materi dari konflik dan juga faktor penyebab konflik. Semoga dari apa yang sudah kita pelajari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan demi diri kita dan juga orang lain. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya pada mata pelajaran sosiologi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum.